Shalom Sobat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, beberapa hari ini ya ada video viral mengenai yaitu pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak, ya, di mana banyak orang-orang yang disembuhkan. Ya, mereka yang mengalami sakit karena patah tulang, mereka yang mengalami sakit stroke, ya, dan bahkan penyakit-penyakit yang lain banyak yang disembuhkan melalui pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak. Nah, saudara kasih Tuhan, sebelumnya ya ada video viral mengenai yaitu pelayanan doa kesembuhan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, saudara kasih Tuhan, ya, di mana sampai hari ini juga Pastor Andi Simon masih tetap melayani doa kesembuhan. Saudara kasih Tuhan, apakah ada kesamaan antara pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak dan juga pelayanan doa kesembuhan yang dikerjakan oleh Pastor Andi Simon? Saudara kasih Tuhan, mari kita akan lihat terlebih dahulu videonya berikut ini. Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. 3 hari ditunggu. Ayo baca Bismillah. Yang mana Bu? Yang ini? Saya tinggal ini. Ini besok pertama. Kawin gratis. Kawin gratis. Bengkoknya ke situ pindah. Bengkok ini pindah ke situ sekarang bengkok. Kalau nggak pengaruh. Diisi dulu, ganti-ganti lah. Walaupun rumah nggak ngaruh ya. Buang ini, buang. Itu harinya itu buang. Diri. Mau sembuh apa mau lumpuh selamanya? Jangan saya bilang itu Ya, tapi kalau nggak mau mundur Pak, terpaksa saya tutup. Ya. Ya, saya lebih jauh Bu, saya dari Kalimantan. Ingin membantu sampean. Tapi yang mau dibantu nggak punya perasaan sama yang bantu. Kan kasihan sama saya. Kasihan, nggak bisa bernapas. Kasihan sama yang sakit. Yang sakit ini, yang saya kasihani. Ini semuanya tidak boleh bayar deh, siapapun orangnya. Tidak boleh ngasih uang. Gratis, siapapun gratis. Sampian berobat beli minyak 50 iya, tidak beli tidak bermasalah. Yang penting diatasi, diobati, tapi harus rapi. Harus rapi, ya. Ibu, Papa, begini kepalamu. Ibu, Papa, mau kawin, aku, Mbak Ibu, Bapak, mau kawin, aku gratis, mau kawin gratis, mau ibu, bapak, mama, ibu, kawin gratis. Di mana kau kawin? Ini nggak bisa ngomong Pak. Ibu,
mau kawin gratis. Gratis. Iya. Apa? Tambah lagi? Baru datang di Surabaya? Jam 9 pagi. Hari ini tanggal berapa ini ya? 18. Incis. Saya perintahkan kau incis. Berdirilah. Ayo. Oke, sini. Ya. 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 Incis ya. Mulai hari ini jalanlah, sehatlah, normal lah. Ini sudah. Ya. Jalan. Jalan. Jalan, jalan. Jalan. Kasih. Mulai hari ini. You free. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, demikian video yang bisa kita saksikan bersama-sama ya mengenai pengobatan Ibu Ida Dayak dan juga doa kesembuhan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Nah saudara kasih Tuhan, dari kedua hal ini tentunya ada kesamaan ya, dimana kesamaannya adalah orang yang diobati oleh Ibu Ida Dayak mengalami kesembuhan secara cepat. Demikian juga saudara kasih Tuhan ya, orang yang didoakan oleh Pastor Andi Simon mengalami kesembuhan secara instan juga. Ya saudara kasih Tuhan, tetapi tentunya ada perbedaan dari kedua hal tersebut saudara kasih Tuhan ya, dimana Ibu Ida Dayak melakukan pengobatan dengan memakai metode mengoleskan minyak yang disebut minyak bintang saudara kasih Tuhan ya. Sementara Pastor Andi Simon ketika mendoakan orang sakit ya, beliau hanya mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus dan hanya mengandalkan kuasa kesembuhan dari Tuhan. Ya saudara kasih Tuhan, sesungguhnya rahasia apa di balik kesembuhan yang terjadi melalui pengobatan Ibu Ida Dayak dan juga melalui pelayanan Pastor Andi Simon, yaitu doa kesembuhan? Ya mari kita akan saksikan saudara kasih Tuhan ya, pengakuan dari Ibu Ida Dayak dan juga dari Pastor Andi Simon dan beberapa orang yang memberikan tanggapan. Ya mari kita akan saksikan videonya berikut ini. Ilmu kasih sayang terhadap sesama manusia, hanya itu saja ilmunya, tidak punya ilmu. Yang jelas untuk penyembuhan dan kesaktian Bu Ida itu adalah keturunan. Makanya kalau namanya orang Kalimantan itu kan setia, cinta kepada moyang atau cinta kepada nenek moyang atau cinta kepada leluhur. Kehebatan yang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak ini adalah memiliki daya gaib yang tinggi. Ketika sesuatu kejadian itu sudah di luar nalar, otak dan pikiran sudah tidak menjangkaunya lagi, itu sudah termasuk hal yang gaib. Dan daya itu ada pada Ibu Ida yang diberikan kemampuan oleh Gusti Allah. Dan daya gaib yang dimiliki Ibu Ida itu bisa dari minyak bintang yang diminum. Sebetulnya rahasia kalau dari pastor sih cuma satu, yaitu doa subuh.
Doa subuh. Pastor menyadari betul ketika meninggalkan habit ini, doa subuh, maka saya sedang meninggalkan hadiratnya. Hadiratnya Tuhan itu tidak pernah menjauh dari manusia. Nah, sebetulnya manusialah yang sadar atau tidak sadar ya, itu berjalan dan menjauh. Mulai dari kesibukan, mulai dari lupa diri, mulai pikiran-pikiran yang tidak fokus. Kemarin Pastor udah ajar banyak ya tentang bagaimana kita menarik hati kita keluar daripada belenggu duniawi. Lalu akhirnya kalau misalnya ini ya, apa misalnya yang di depan mata Anda seperti ini, selama kita ada bersama-sama, maka kekuatannya ini akan menaungi. Tapi ketika kita mulai berpaling, kita mulai menjauh, kita mulai pergi, kita mulai sibuk dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang fana, maka itu akan kita yang meninggalkan. Tetapi Tuhan selalu rindu bersama-sama kita. Jadi kalau terus terang rahasianya atau tips atau kuncinya dari Pastor sendiri ya, itu sebetulnya cuma satu: doa subuh. Dan di dalam doa subuh ini Pastor mendapatkan begitu banyak energi, kekuatan, stamina untuk melihat, untuk sepanjang hari ini melayani orang berbagai macam karakter, berbagai aneka macam penyakit, orang-orang yang datang dalam kondisi-kondisi kritis, ya, kemarin pun demikian. Tapi keajaiban Tuhan itu menjamah mereka, datang kritis, pulang dipulihkan. Karena kekuatan di hidupku, di rohku, di pelayanan ini yang Tuhan percayakan. Kalau dari sisi Pastor dulu ya, itu doa subuh. Pastor Andi Simon itu, Thomas, sebenarnya tuh sejak jadi pelayan gereja di Balikpapan, memang sudah ada karunia-karunia itu, Thomas. Ya. Ada karunia kesembuhan, ada karunia-karunia dia itu Pastor Andi Simon itu, Thomas. Makanya kita itu harus belajar rindu untuk dipakai Tuhan. Ngerti, Thomas? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat pelayanan Andi Simon kan, saya lihat banyak orang sakit disembuhkan, banyak orang dilawat Tuhan bertobat. Iya. Betul? Jadi kalau ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan seperti itu, Thomas, kita harus dukung dan doakan. Ya, sampai kasih Tuhan, demikian pernyataan dari Ibu Ida Dayak dan juga dari Pastor Andi Simon ya, mengenai rahasia kuasa yang ada di balik kesembuhan yang terjadi, baik dalam pengobatan Ibu Ida Dayak dan juga pelayanan doa kesembuhan Pastor Andi Simon. Ya, sahabat yang terkasih, di sini Ibu Ida Dayak mengatakan bahwa rahasianya adalah kasih sayang kepada sesama, dan beliau mengatakan bahwa beliau tidak punya ilmu apapun. Nah, saya kasih Tuhan, sementara Pastor Andi Simon mengatakan bahwa rahasia kuasa kesembuhan yang terjadi dalam doa kesembuhan ilahi, yaitu terjadi tentunya karena hubungan dengan Tuhan melalui doa yang disebut oleh beliau adalah doa subuh, saya kasih ya, dimana selama ini beliau ya selalu melakukan doa di pagi hari. Ya, tentunya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, di sisi lain juga ada tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh beberapa orang, ya, diantaranya yang menanggapi yaitu mengenai pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah hal yang gaib. Dan juga ada yang mengatakan tentunya ilmu yang dimiliki oleh Ibu Ida Dayak itu adalah ilmu
yang diwariskan oleh leluhurnya. Ya, saudara kasih Tuhan, di sisi lain Evangelis Doutone ya menanggapi bahwa memang ya Pastor Andi Simon itu memiliki karunia kesembuhan daripada Tuhan. Kalau karunia itu tentunya pemberian daripada Tuhan, dan itu saudara kasih Tuhan diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya sahabat kasih Tuhan, dalam hal ini saya mau katakan bahwa ya mujizat ataupun hal-hal yang luar biasa itu tidak selalu berasal daripada Tuhan. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Contohnya ya di dalam Alkitab juga ada ya, dalam Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, saudara kasih Tuhan ya. Ya, ketika Musa meminta izin kepada Firaun untuk membawa umat Israel ataupun orang Israel keluar dari tanah Mesir ya. Pada waktu itu ya, atas perintah Tuhan, Musa melemparkan tongkatnya di hadapan Firaun dan tongkat itu menjadi ular. Ya, saudara kasih Tuhan, dan atas perintah Firaun ya, orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir pun melakukan hal yang sama. Dan tongkat-tongkat mereka pun menjadi ular. Nah, saudara kasih Tuhan, akhirnya tongkat Musa ya menelan tongkat-tongkat mereka. Saudara kasih Tuhan, dalam hal ini saya mau katakan bahwa betul ya, bahwa setan atau iblis pun bisa melakukan hal yang sama ya, seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli sihir dan orang-orang berilmu tadi. Tentunya itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi berasal daripada setan. Nah, saudara kasih Tuhan, saya tidak mau katakan bahwa ya apa yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak itu ya bukan daripada Tuhan. Ya, tentunya saudara punya tanggapan sendiri-sendiri sesuai dengan kepercayaan saudara masing-masing. Ya, saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu ya silahkan saudara memberikan tanggapan di kolom komentar. Ya sahabat, demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jika sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.